Pada dasarnya kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang sunat. Sebelum saya masuk pada materi nilai puasa ini, nilai sunat ini banyak punya istilah dan nama. Ada tatawu, ya, tatawu itu perbuatan yang dilakukan dengan kerelaan hati. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim, seperti itu di Al-Baqarah 158, atau juga di dalam Al-Baqarah 184 berhubungan dengan puasa, ya, wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Siapa yang melakukan perbuatan sukarela dari kebaikan. Jadi sunat ini sifatnya sukarela dia. Ada juga sunat ini dipakai kalimat nadab, ya, mandub, artinya dianjurkan, bikin aja itu lebih baik dia. Ada juga istilah sunat ini nafilah, ya, nafilah itu tambahan, seperti wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, di antara sebagian malam adalah kamu tahajud sebagai nafilah tambahan. Nah ini ya, ada juga mustahab, ya, istahab dari kata habba itu menuntut kecintaan. Karena memang perbuatan sunat ini perbuatan yang dicintai Allah. Nah, jadi ini pada dasarnya tinggal kitalah apa mau melanjut apa tidak puasa, sholat kita, ya, sebagai menambah dari hal yang wajib. Maka nilai-nilai sunat ini itulah gambarannya, ada bentuknya tuh, ya, sukarela untuk melakukan kebaikan, atau dianjurkan nilai-nilai kebaikan itu sendiri, atau sebagai tambahan, atau juga sebagai upaya memperoleh kecintaan. Inilah kalau kita mau memahami makna dari sunat, ya. Jadi sunat itu banyak punya nama. Nah diantaranya karena kita sudah berpuasa, ya, selain ibadah sholat, ibadah haji, kemudian seperti zakat, ada juga, ya, sodako sunatnya itu. Puasa juga ada nilai-nilai yang sunat, ya, selain yang biasa kita lakukan. Salah satunya adalah puasa 6 hari, di mana hadis ini diriwayatkan oleh jamaah para hadis, ya, kecuali Bukhari dan Nasai dalam kitab Jami'us Shaghir, dan juga dalam kitab Fikih Islam Wadilatuh itu ada dua yang mensanadkan saya lihat, satu Jabir bin Abdullah, satu lagi Abu Ayyub Al-Ansori, ya. Nah itu dikatakan, ya, an Abi Ayyub Ansori, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Abu Ayyub Ansori bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man soma ramadhana summa atba'ahu sittan, ya, min syawal kana kasaumid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, yang telah melaksanakan puasa Ramadan, ya, yang telah melaksanakan Ramadan, kemudian atba'ahu, diiringinya, ya, sitan 6 hari min syawal, dari bulan Syawal, adalah seperti puasa kadya kasaumid dahri, sepanjang tahun. Jadi seperti puasa 1 tahun itu, ya. Makna 1 tahun ini jelas kalau gitu 360 hari dalam sepanjang itu, seperti itulah dia diberikan nilai, ya, ini puasa 6 hari. Dari riwayat sanad Sauban juga dari Ibnu Mansur itu ada juga satu hadis dikatakan puasa Ramadan kata Rasulullah seperti puasa 10 bulan. Ya, 6 hari bulan Syawal seperti puasa 2 bulan, maka seluruh jumlah itu adalah 1 tahun. Karena kalau kita lihat hitungan kita kan 360 hari. Jadi sebulan 30 itu, ya, terserah, ya, itu walaupun sebulan mau 29 atau 30 itu kategorinya tetap sebulan. Jadi kalau balasannya 10 saja itu sudah 300. Sementara 6 itu balas 10 60. Berarti pas 360. Hitungan hijriah kita itu 360. Nah ini, ya, ini hadis yang menganjurkan, yang kalau orang mau sukarela. Nah di dalam kitab Fikih Islam Wadilatuh itu diungkapkan bahwa mengerjakannya itu boleh pisah, boleh,
tapi lebih afdol itu beriringan. Ittaba'a itu taba'at, seba'a itu artinya mengiringi. Ngiring ini kan nggak jauh dia. Ya, kita sepertinya mau ngambil per 2 hari di Senin Kamis seperti yang dipertanyakan pada semalam pagi ya, semalam subuh, atau kita mau ngambil pertengahannya 3 hari dulu ya, 3 hari dibikin, nanti 3 harinya pas saya ambil di tengah-tengah lah, 13, 14, 15, silahkan, itu nggak ada masalahnya. Atau mau ngambil seperti puasa Nabi Daud misalnya ya, atau bagaimana ya, dia dipisah-pisah itu boleh, tapi afdolnya itu berurutan. Apalagi kalau kita lihat di dalam sejarah dan riwayat, memang para sahabat Rasul ya, Rasul dan para sahabat itu ya, itu hari kedua sudah puasa ya, hari kedua itu sudah puasa mereka. Jadi tidak ada istilahnya seperti kita ini. Namun kita ini karena tradisi dibesarkan puasa agak di ujung-ujung kan, ya enggak apa-apalah ya. Yang penting jangan sempat habis bulan Syawal, itu aja masalahnya. Karena dikatakan sitan min Syawal, min itu sebagian, 6 hari dari bagian bulan Syawal. Kalau gitu kapan? Sepanjang Syawal belum habis, pelaksanaan puasa itu dibenarkan. Nah, itu aja masalahnya. Ya, mau kapan disetel? Setel aja lah. Mau awal 2 sampai 7 kan tuh ya, 2 sampai 7 selesai. Kalau di daerah Jawa sana tuh ada ya, intinya hari ke-8 puasa ketupat dia. Ya, artinya apa? Di situ berbuka rame, hari raya lagi mereka. Ini istilah tradisi saja. Kenapa? Habis raya Idul Fitri, dia bikin hari raya ketupat. Ya silakan. Tapi di situ ada yang bisa kita ambil. Mereka melakukan puasa 6 hari dulu, tuntas 6 harinya selesai. Ya, itu ada nilai hal yang sangat positif sebenarnya kalau mau kita lihat. Ya. Atau kita mau setel mana, tengah-tengah ambil silahkan. Ya, mau pekan pertama, minggu kedua, atau minggu terakhir. Nah, jangan mepet aja lah. Ya, ini karena surga kali ya. Ya, seminggu di kampung, minggu kedua di tempat, minggu ketiga di kantor, minggu keempat kawan-kawan. Udah 3 hari baru mau puasa 6. Mana ada gitu? Mau puasa apa Pak? Bu, puasa 6, berapa hari? 3 hari lagi. Kiamat lah kayak gitu orangnya. Yang mengada-ngadanya itu orang itu. Makanya sebetulnya kalau mengikut sunnah yang baik itu, ya disegerakan lah. Ya, seperti kita sekarang sudah hari ke-9. Memang masih panjang lagi hari itu. Ya, hari ke-9 kita sekarang ini kan, karena kita hari Rabu, ya raya yang lalu. Rabu ke Rabu 8, ini Kamis 9 dia. Nah, ini ya yang perlu terpelaksanaannya terserah, karena ini sukarela sifatnya. Mau nggak dibikin pun nggak ada masalah. Tapi di Quran tadi di surah Al-Baqarah ayat 184 jelas ya, dikatakan wa antasumu khairul lakum ya, faman tatawwa khairan, siapa yang melaksanakan ya yang sukarela sifatnya dengan kerelaan hatinya itu lebih baik, kata Allah. Wa antasumu khairul lakum, bahwa berpuasa kamu itu lebih baik in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Nah, Allah rahasiakan kembali, kalau kalian tahu, kata Allah, itu lebih baik. Atau di Al-Baqarah 158 ya, faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang melaksanakan perbuatan yang sukarela, sunat yang sukarela ini tadi, kerelaan hatinya, sesungguhnya Allah maha pandai bersyukur, artinya berterima kasih, lagi maha mengetahui. Berarti ada balasannya. Kalau Allah mengatakan innallaha syakirun, sesungguhnya Allah itu syakir, maha pandai berterima kasih kepada hamba yang mengabdi, mendekatkan diri sama dia, ya itu adalah ya lebih baik. Berarti ada lagi rahasia di batu? Ada, bukan tidak ada. Tinggal kita aja sekarang ini ya permasalahan itu yang harus kita pahami. Maka itu mari kita ambil ya, apa hikmah yang terkandung di dalam puasa 6 ini. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, Ibnu Syarif Al-Hambali itu mengangkat ada 6 ya, ada 6 ya fadilah, keutamaan, hikmah dari puasa 6. Pertama, seperti puasa sepanjang tahun. Apa tadi digambarkan Nabi tadi? Kita ini kalau puasa terus bisa jadi nggak sanggup, apalagi perempuan, mungkin nggak akan terbuat dia itu. Tapi dengan dia puasa 6 ini, maka dia dinyatakan seperti hal tersebut. Ya, karena kasaumid dahri, adalah dia seperti puasa dahr. Artinya apa? Sepanjang tahun itu. Berarti kita dinilai sebagai orang yang berpuasa ya dari awal Muharram sampai akhir Zulhijjah.
Itulah kalau mau kita lihat, orang dulu bisa berpuasa begitu banyaknya. Nabi Khidir sepanjang hidupnya dia berpuasa, Nabi Daud separuh umurnya dia berpuasa. Kita nggak akan sanggup. Nah, maka dengan kita dapat seperti ini kan bisa berarti hampir tiap tahun kita terus berpuasa, itulah nilainya itu. Nah, itu kan satu anugerah Allah. Bahasanya itu, mau nggak kalian ya berpuasa itu sepanjang tahun? Mau, kita bilang, bikinlah begini. Kan enteng ini sebetulnya. Sangat ringan sekali, sebulan Ramadan tambah 6 hari. Itu satu. Yang kedua, hikmahnya adalah taqarrub ilallah lil istimrar ya fil farh. Artinya apa? Puasa 6 ini adalah sebagai kelanjutan dalam rangka taqarrub ilallah dan mendapatkan kegembiraan. Kita tuh kan gembira ketika berbuka, rasa dekat dengan Allah ketika kita itu berpuasa. Nah, lanjutkan lagi itu kegembiraan dan kesenangan itu. Inilah dia. Jadi makin kita berpuasa itu makin ada nikmatnya. Berikan 1 hari di Idul Fitri, lanjut ya 6 hari. Itu insya Allah hawa Ramadan yang ada masih membekas. Nikmat Ramadan itu masih terasa dia. Makanya orang yang begini nggak peduli, dia nggak akan terpengaruh. Ya, orang mau silaturahmi hura-hura di sana, wah makan lontong, wah masa bodoh lah, ya, saya puasa. Malah dia menikmati puasa itu, nggak terpengaruh. Tapi kalau udah lama-lama, mulailah perut pun udah berat, banyak diisi. Nah, kalau udah banyak diisi kan repot itu. Pantang nengok makanan, udah mau makan aja bawaannya kan susah dia kalau udah kelamaan. Tapi kalau tadi kan hawa Ramadan yang baru saja semalam dilaksanakan di Idul Fitri, dihentikan 1 hari, lanjut lagi dia insya Allah. Jadi taqarrubnya itu ya, dekatnya sama Allah, bagaimana rasanya itu kegembiraan ketika berbuka, itu akan kita nikmati betul. Itu hikmahnya. Jadi kedekatan sama Allah berlanjut dengan lakukan puasa 6 itu. Apalagi kan pernah saya sampaikan juga itu kan, ketika Nabi Musa berkata, ya Allah, siapa orang yang lebih dekat ya antara engkau dengan aku, ya sementara engkau berkata-kata padaku. Ya, Allah bilang, wahai Musa, ada, kata Allah, umat Muhammad, kau ini berkata-kata padaku memang, tapi jarakmu dengan aku masih ada dinding dari cahaya 70 lapis. Sementara umat Muhammad ketika dia puasa, terutama puasa Ramadan, nah pada saat dia berbuka itu, ku singkap, kata Allah, ku angkat 70 lapis itu sehingga jarak dia sama aku tak punya batas sama sekali, kata Allah. Cobalah. Makanya kan dibilang Nabi kan, lisoim farhatani, bagi orang berpuasa 2 kegembiraan. Farhatun indal fitri, gembira ketika dia berbuka. Makanya kita berbuka tuh enak ya, nyaman, nikmat, sedap kali rasanya waktu berbuka itu. Kenapa? Allah dekat. Bukan sekedar makanan dekat dengan mulut kita, batas waktu berakhirnya puasa, tapi pada saat itu rasakanlah bagaimana dekatnya Allah. Luar biasa nikmatnya itu. Apa ini nggak mau dilanjut? Maka lanjutnya apa? Puasa 6. Lakukan puasa 6, insya Allah lanjut dia, nikmat dia. Nah, yang ketiga adalah tasyakur ilallah li ziyadatihi. Artinya apa? Puasa 6 ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah dalam upaya penambahan. Kita menambah lagi puasa itu karena syukurnya. Ya, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur aku tambahi. Nah, ini kan jelas sama kita. Enak, sukses, kita bilang berhasil kita puasa, kita nikmati berbagai macam yang ada di Ramadan, terutama puasa. Nah, rasanya masih kurang lagi ya. Makanya sampai dia satu hadis itu kan, walaupun itu hadis ya selalu disampaikan kan ada tuh, kalau tahu umatku itu apa yang terjadi di Ramadan, dia minta sepanjang tahun itu adalah Ramadan terus. Kenapa? Berarti ada kenikmatan di situ kan, ada rasa kesenangan, ada rasa kita bilang. Jadi rasa syukur kita itu kita wujudkan tambah lagi. Ya, saya juga kan pernah cerita dulu ketika seorang nabi itu ya berdakwah melewati satu puncak gunung. Di atas gunung itu ya yang terjal itu ada batu-batu itu mengeluarkan air. Nabi ini terheran, kenapa air ini bisa keluar? Ya, maka dia minta sama Allah, ya Allah apa terjadi? Sementara di bawah saja air susah sekali, kenapa di batu ini bisa, di puncak ini ada air keluar? Maka dibuka Allah hijab, ternyata batu itu nangis. Ya, nangis batu itu. Batu, kenapa kau menangis? Kata Nabi ini tadi. Ya bagaimana aku tidak nangis? Bukankah Allah berfirman, waquduhan nas wal hijarah,
bahan bakar neraka adalah manusia dan batu. Berarti dia berpeluang menjadi bahan bakar neraka. Aku takut menjadi bahan bakar api neraka, makanya aku menangis. Apa yang kau inginkan? Beritahu, mohonlah, kau kan seorang nabi, doakan sama Allah supaya aku menjadi batu yang tidak menjadi bahan bakar api neraka. Baik, kata nabi itu, dia berdoa nabi itu. Terus itu Allah mengatakan, ku makbulkan doamu, katakan sama batu itu, dia termasuk batu yang tidak menjadi bahan bakar api neraka. Udah sampaikan, ya batu itu gembira, nabi ini pun berangkat. Pulang lagi nabi ini 3 bulan kemudian, malah tadinya menetes, ini memancar, sudah macam air pancuran dia. Terheran lagi nabi ini, orang bebas kok malah makin kencang, kan begitu. Artinya bebas itu kan slow, berhenti dia, kan gitu. Kita kan begitu ya, orang nangis sedih, digembirakan, pasti berhenti nangisnya. Nah ini, begitu dia minta lagi, ya Allah apalagi yang terjadi? Ternyata batu itu lebih kencang lagi nangisnya. Ada apa? Kenapa kau nangis lebih kuat lagi? Kata nabi ini, wahai nabi, bukankah Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur aku tambahi. Karena syukurnya aku selamat, aku tambahilah nangisku ini. Nah, apa salahnya kita? Dengan syukurnya kita sukses dalam berpuasa, kita nikmati betul, kita tambahi lagi wujud syukur kita itu. Nah ini puasa 6 itu salah satu wujud syukur. Kemudian yang keempat, ya puasa 6 inilah mahabbatullah, ya menggapai cinta Allah. Makanya sunat ini kan ada mustahab, saya katakan tadi kan, mustahab itu perbuatan yang kita senangi supaya senang Allah tuh ada. Ini kan di hadis qudsi kan ada, ma yataqarrabu ilayya abdi bimaftaradtu bihi taqarrabtu ilaih. Tiadalah seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal yang aku fardukan, aku wajibkan kepadanya, itu kata Allah, aku dekat kepadanya. Wa ma yataqarraba ilayya abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Tiadalah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku melakukan nawafil, ibadah tambahan yang sunat-sunat, hatta uhibbahu, aku mencintainya. Jadi kita puasa 6 ini sebagai tambahan untuk dicintai Allah. Allah senang. Ya kita sajalah, nggak usah lah Allah, kita bilang, apalagi Allah nggak terhitung cintanya itu kan. Kita ajalah misalnya kerja di satu tempat, seorang membutuhkan kita. Ya, dibutuhkan seorang supir, kita pun melamar, terimalah, jadilah supir. Kerja wajib kita supir, kemanapun disuruh kita siap. Tapi kan supir nggak terus-terusan nyupir, ada waktu-waktu dia senggang. Nah ketika waktu senggang, dia sirami bunga, dia tengok paret tuh numpuk mampet, dia bersihkan paret itu, bunga-bunga yang sudah nggak apa dirapikannya. Kira-kira kalau begini nggak disuruh oleh majikan dikerjakan, apa yang akan dipandang majikan? Pasti senang, kan itu masalahnya. Senang majikan, gaji dia biasa mungkin 2 juta sebulan, tahu-tahu ditengoknya bertambah 2,5 juta, tahun depan naik lagi. Ya Pak, kok lebih begini Pak, tapi perjanjiannya, ku tengok rajin kali kau, kata aja kan. Nah ini kan jelas kita bilang. Jadi kecintaan Allah di situ. Ini yang perlu. Jadi yang sunat itu jangan alah sunat aja kok. Apa-apanya itu. Iya nggak ada masalah. Memang ini kan kerelaan. Ya silakan aja mau ditambah-tambah kan itu kan. Ya mau dianjurkan, mau dibikin-bikin, tapi kan ada kerugian kita. Ya sementara kita nih maaf kalau udah urusan materi nambah aja maunya kan begitu, tapi kerjanya malas, kayak mana mau ditambah Allah lagi kan? Ya. Namun yang kelima, ya hikmah orang puasa namanya adalah ya alamatu taqabbulil a'mal, tanda diterimanya amal. Ya, Ali bin Abi Thalib menggambarkan salah satu amal diterima itu katanya apabila kita menyenangi amal itu dan melanjutkan. Ya, kita senang dengan amal tersebut, kita kerjakan dan kita lanjut amal itu. Itu tanda amal berterima. Ya, orang-orang yang seperti itu jelas ya. Kita ini kadang-kadang apalagi ya, itu sebetulnya tanda orang tuh bagus, tanda amalnya tuh baik. Maka itu bagi kita ketika selesai puasa Ramadan, sebetulnya jujur aja kita kehilangan saat itu sebenarnya. Rasanya kalau bolehlah 1 Syawal itu suruh puasa, saya pikir yakin banyak yang orang berpuasa itu. Ya seandainya ada hukum membolehkan, tapi kan jelas memang memuliakan tadi kan. Udah lanjut kata Nabi, misalnya ada, saya yakin kita lebih mau lanjut puasa kita itu. Nah itulah. Itu tanda amal berterima itu ada kegembiraan, kenikmatan, kesenangan sehingga kita melanjutkan ya perbuatan itu tanda amal berterima. Baru yang terakhir ialah ittiba'us sunnatir rasul, ya bahwa
puasa 6 ini adalah ya mengikut sunnah Rasul ya. Jadi Rasul itu melakukan, mari kita ikut. Kalau dia mengikut Rasul, insya Allah peluang-peluang syafaat kebaikan itu akan kita dapatkan. Saya kira demikian, wallahu a'lam.